Oke, nah sekarang kita menginjak ke yang lebih kompleks. Ini digunakan untuk modular production system automation, ya, yang ada di kampus juga. Jadi kita nantinya dengan menggunakan robot ini akan dimanfaatkan untuk proses assembling yang ada di sistem, ya. Nanti kita menggunakan robot assembly yang ada di sini, ya. Kita buka. Nah, ini adalah sistem otomasi kita, yaitu untuk modul untuk robot assembly. Di sini adalah programnya nanti yang ada di sini. Terus yang di sini ini adalah untuk posisinya. Jadi kalau kita sekarang nanti akan ditekan tombol start yang ada di sini, ya. Nah, terus kemudian benda kerja dimasukkan karena di sini menunggu benda kerja, maka benda kerja dimasukkan, ya. Dipilih benda kerjanya masuk, maka sistemnya akan mulai bekerja. Oke. Terus kemudian di sini ada spring, yang suplai spring, yang di sini suplai piston, yang di sini adalah suplai untuk cover. Jadi nanti kita harus memasukkan ini ke setiap magazine, termasuk tadi dari tabung kita masukkan ke slidernya, terus kemudian spring ini kita masukkan untuk ke magazine untuk spring, piston nanti lokasinya ada di palet di sini. Terus kemudian untuk yang cover nanti ada di magazine untuk yang cover di sini. Nah, di sini ada proses assembling dengan menggunakan robot, ya. Nanti tergantung dari jenis jenis pistonnya, ada yang double acting, ada yang single acting. Kalau yang single acting harus ada spring. Kalau yang double acting tanpa menggunakan spring. Ya, nanti kalau sudah selesai, sistemnya akan diletakkan di slider untuk dikirim ke stasiun selanjutnya. Nah, ini bagaimana caranya kita memutar, kemudian menggeser, kemudian memperbesar supaya sistem terlihat lebih jelas. Ya, ini sudah masuk ke slider untuk dikirim ke proses selanjutnya. Sekarang ini menunggu, ya. Sekarang posisinya menunggu, maka perlu dikasih benda lagi, ya. Di sini menunggu benda. Bendanya ini harus kita masukkan lagi, ya. Nah, di sini ada sistem positioning. Sistem positioning di sini berfungsi untuk memposisikan supaya antara cover dan tabung itu nanti sistem pengunciannya tidak saling menabrak, ya. Oke. Jadi ini kalau tabungnya sudah diletakkan, kemudian dimasukkan untuk pistonnya. Ya, ini cover, ini langsung di cover. Ya. Terus kemudian setelah nanti posisinya pas, maka dia akan langsung ditutup, terus kemudian diletakkan di slider. Ya, ini diletakkan di slider. Terus kemudian untuk yang benda berikutnya, ini menunggu benda berikutnya ini dimasukkan untuk yang warna silver. Nanti dimasukkan ke slider, tinggal diklik maka dia akan masuk ke slider, ya. Oke. Nah, kemudian di situ tabung akan diletakkan untuk positioning system. Ya, akan diletakkan di positioning system. Terus kemudian akan diletakkan piston yang ada di situ. Oke.
Terus kemudian setelah itu akan dimasukkan spring, ya. Setelah piston akan dimasukkan spring. Kemudian kalau sudah selesai nanti akan ditaruh di slider. Jadi kita akan menggunakan sistem assembling yang ada di sim station, ya. Kita nanti pilih salah satu untuk yang ada di sini lah. Kita akan menggunakan yang robot assembling station dengan robot SCARA, ya. Nah, maka ini kita bisa simulasikan. Ini adalah programnya, lokasi di sini. Ini adalah posisinya. Sedangkan ini kita start, gitu ya. Maka sistem akan bekerja untuk proses assembling. Oke, dirakit dengan robot SCARA. Robot SCARA ini keunggulannya dia lebih cepat dibandingkan dengan robot yang tipe artikulasi, gitu ya. Biasanya robot SCARA ini hanya 3-4 aksis maksimal. Jadi digunakan banyak untuk palletizing, ya, plate and place, assembling di permukaan yang datar. Ya, di sini tidak bisa digunakan untuk meletakkan ke permukaan yang miring, ya. Nah, robot ini sangat cepat biasanya. Nah, di sini dilengkapi dengan vision, ya, ada vision yang mendeteksi apakah bendanya sesuai atau tidak. Nanti kalau sesuai dengan akan diproses assembling. Oke, ini perakitannya sudah selesai. Oke, kalau sudah, ini nanti akan diambil untuk diletakkan di stasiun akhir di sini.